Lagian ibunya juga tidak bisa dipegang. Yo, Mang Santuy people. Welcome back again. Di sini balik lagi bareng Nyonya dan Mama Inhere ya. Inhere. Welcome back again. Sebelum kita kasih video yang membagongkan yang lagi rame hari ini, jangan lupa apa Nyo? Jangan lupa disubrek Disubrek biar apa Nyo? biar dapat Mas Golden. Biar dapat Mas Golden juga tentunya. Bila mana Santuy people punya TikTok gitu ya, punya TikTok. Tolonglah ya di follow TikTok kita. Di mana? Itu muncul jebret gitu. Kemarin ada yang komen tahu. Apa? Katanya gara-gara Mamang terlalu bersemangat nonton Pemersatu Bangsa sampai lupa bilang jangan lupa disubrek. Iya lupa gara-gara bukan Mamang bersemangat. Mamang bersemangat mau memberikan Santuy people dan menyatukan bangsa gitu. Bukan Mamang yang mau nonton, bukan atuh. Percaya. Langsung aja Nyo, ini baru naik di Detik News. Viral bidan joget TikTok tunggu ketuban pecah, ngaku hibur pasien. Ini judulnya, headline-nya ya. Di sini ada screenshotannya, tapi kita langsung meluncur ke TikTok. Enggak dong. Instagram aja gitu. Karena mau Instagram. langsung meluncur ke TikToknya itu belum dikomprim aku, telat follow. Jadi pas naik viral di private account-nya belum dikomprim. Maksudnya aku mau mencari sekaligus siapa tahu ada klarifikasi atau permintaan maafnya gitu lah ya. Tapi ini karena di private aku nggak bisa follow, jadi belum dikomprim gitu. Tapi aku masih bingung sebenarnya itu wajar atau enggak gitu. Karena kalau disebut enggak kan udah belajar dari yang kemarin-kemarin, kenapa tetap diposting gitu. Kalau disebut wajar, tapi kenapa banyak netizen yang komplain? Langsung meluncur ke Instagram. Diposting sama akun Instagram berita_gosip tuh, di sini headline-nya juga kan dari Detik Sulsel. Detik. Nanti kita baca penjelasannya, tapi sebelumnya kita lihat dulu videonya kayak gimana. Ada caption sedikitnya, bacain. Sambil menunggu ketuban pecah, bidannya goyang dulu. Audionya ceki Nyo. Play. Lagian ibunya juga tidak bisa dipegang. Kalau kita baca di Detik, di headline ya, ngakunya ini untuk menghibur pasien gitu. Tapi kalau kita ngeliat ekspresi suaminya, terhibur gak sih Nyo? Enggak. Lihat lagi coba. Ini nggak tahu bini gue lagi kesakitan gitu kayaknya. Kita lihat lagi. Audionya ceki lagi Nyo. Play. Ini muka suaminya nih. Oke, sabar ya Bu gitu. Aku nggak ngerti ya, maksudnya ini penanganan yang tepat atau enggak, atau yang sebenarnya tuh harus dilakukan tuh apa? Aku nggak ngerti karena aku bukan nakes gitu ya. Mungkin Santuy people ada yang nakes atau yang lebih paham gitu kan. Sebenarnya sambil nunggu ketuban pecah tuh baiknya gimana sih? Apa emang ya udah dihibur aja gitu? Atau ada penanganan lain gitu? Aku nggak ngerti, makanya aku nggak mau ngejudge ini benar atau salah. Kita serahkan saja sama netizen yang memang lebih berpengalaman gitu. Karena lah kita ya. nggak tahu juga gimana harusnya. Kalau misalkan ya memang harus dihibur gitu biar rileks gitu. Oh ya berarti bisa dibilang langkahnya udah benar gitu. Cuman beberapa netizen ada yang bilang kayak ini sangat disayangkan, kenapa harus diupload gitu. Balik lagi, kenapa harus diupload? Nah ini nih, kenapa sih harus diupload dan dijadikan konten? Di situ salahnya katanya tuh. Saya juga jadi guru sering stand up komedi sambil nunggu jam istirahat, tapi nggak minta divideokan apalagi sampai diupload gitu. Sebenarnya poinnya mungkin niatnya baik ya, menghibur ya. Ya mau joget TikTok gitu atau gimana gitu terserah gitu ya, mungkin mau menenangkan si pasien. Tapi yang salah itu kenapa diupload, itu doang sih kayaknya mah gitu. Jadi menimbulkan apa ya, keresahan buat para netizen gitu. Kalau kita baca dulu sedikit captionnya, Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sulteng, turut buka suara terkait aksi sejumlah bidan joget TikTok di depan ibu melahirkan. Pemilik klinik tempat sejumlah bidan berjoget itu dipanggilkan pemiliknya. Terus alasannya ini, Kami dalam kurung IBI Kota Palu sudah meminta yang bersangkutan atau dalam kurung Wayan Agustini untuk mengklarifikasi video viral itu, ujar Ketua IBI Palu Titin Lestari saat diminta
dimintai konfirmasi detik.com pada hari Jumat 17 hari ini dong. Iya, baru banget, ini baru beberapa jam yang lalu gitu kan. Bidan yang bersangkutan juga udah diminta untuk klarifikasi sama Ketua IBI Palu kan ya. Terus ini ditambahin lagi nih, Titin mengatakan pemilik klinik bidan Wayan Agustini mengklarifikasi tujuan joget-joget seperti dalam video TikTok itu adalah untuk edukasi dan menghibur pasien saat persalinan. Para bidan juga mengklaim sudah meminta izin kepada ibu dan suaminya. Oh, kalau udah diizinin sih ya udah sih. Tapi maksudnya edukasi apa? Nah, nanti kita lihat ya apakah kita teredukasi gitu, maksudnya apa gitu ya. Nah, jadi karena pasien ini tidak bisa dipegang saat sedang melahirkan, mereka ini menyemangati, menghibur katanya. Kami sudah melarang agar tidak memposting video serupa di medsos kalau berada di ruangan perawatan. Nah, kami juga akan melakukan pembinaan ke semua tempat praktik mandiri bidan atau TPMB. Itu jadi pembelajaran, tegasnya. Nah, kami menunggu IBI pusat karena sudah masuk di sana, pungkasnya. Nah, kita lihat ya tadi kan beralasan selain untuk menghibur, untuk beredukasi juga, untuk memberikan edukasi juga gitu ya. Kita lihat apakah kita teredukasi gitu. Udah ceki-cekinya. Mulai. Nggak ada. Teredukasi? Enggak. Sama. Soalnya dia tulisnya lagian ibunya juga nggak bisa dipegang, jadi kayak pembenaran aja sih. Iya, pembenaran untuk dia alasan dia joget-joget gitu ya. Kecuali dia kasih apa sih tulisan gitu kayak misalnya, iya ketika ibu. Oh, kayak yang di TikTok. Maksudnya sambil nunggu ketuban tidak boleh ini, harus rileks segala macam. Iya. Pastikan detak jantung segala macam gitu itu ya. baru ada edukasinya. Kalau menurut kita ya. Iya, gitu. menurutku. Cuman ini apa gitu, edukasinya tuh apa? Ya mungkin joget gitu, jadi edukasinya sambil nunggu ketuban pecah joget gitu. Nggak ada edukasinya itu mah. Nggak ada ya. Tapi aku kasih lihat muka suaminya nih. Iya kak. Ya sekarang gini deh, kalau misalnya nih, nanti aku lagi mau lahiran, terus tiba-tiba kamu lagi nungguin aku dong, pasti dong, kan ada samping nih kan, terus tiba-tiba bidannya joget-joget gitu gimana? Aku ikut-ikutan. Loh? Enggak lah, diomelin lah. Apa? Bilang apa? Aku negor sih. Bilang apa? Bu, nggak ada cara lain untuk menghabiskan waktu sambil nunggu ketuban gitu, selain joget-joget gitu. Misalnya mempersiapkan nanti begitu kalau tiba-tiba ketubannya pecah gitu, preparation, nggak tahu ini disiapin atau enggak gitu ya. Kalau aku mungkin atau yuk ikut bantu ngerileksin istri saya yuk gitu. Entah apa, entah pijet-pijet halus atau gimana gitu, aku nggak ngerti kan, aku bukan nakas gitu. Cuman aku akan menanyakan ada opsi lain nggak untuk menunggunya selain joget TikTok gitu. Soalnya kalau joget TikTok nanti aku ikutan gitu. Enggak. Soalnya kayak gimana ya, mood di ruangan itu lagi deg-degan. Iya. Ya enggak. Suami deg-degan nunggu istrinya ketuban pecah, ngelihat dia mules kesakitan kan, nungguin gitu kan, kontraksi gitu kan. Sama dia deg-degan, istrinya bertaruh nyawa nih mau melahirkan gitu. Minimal kelihatan fokus deh gitu, serius bahwa mau serius nanganin ini gitu. Kan kalau kayak gini kesannya kayak menurut aku ya kayak nggak terlalu peduli gitu sama pasien. Ini menurut aku ya, nggak ngerti sih soal nakas-nakas kayak gini gitu. Tapi kakak aku kan dulu sempat kuliah bidan kan, jadi kuliah kebidanan. Jadi ada kayak entah ujian praktek atau apa gitu. Jadi kayak harus ngelahirin berapa orang gitu kan. Ada jadi waktu kan posisi lahirin pasti agak ngangkang tan. Begitu udah ngeden kepalanya keluar dong. Nah si ibu yang lagi ngelahirin ini terus gini,
Ngeliat ke anaknya, ih kamu lucu banget gitu. Terus sama para bidan-bidannya, ibu fokus dulu gitu malah ya setahu aku. Kakak aku ngomongnya gitu ya, ibu fokus dulu, lucu-lucunya nanti aja, ini kelarin dulu gitu loh. Jadi nggak yang iya bu lucu, enggak. Fokus, tetap fokus gitu ya. Iya. Dalam kondisi apapun harus tetap fokus gitu. Karena balik lagi kan taruhannya nyawa gitu. Iya. Mungkin iya bahaya juga di bayinya kalau misalnya lehernya kesangkut dia nggak bisa napas atau I don't know. Iya, benar logikanya gitu Iya. kan. Sekarang kalau kita cek di komen-komennya nih, ada yang memberi saran yo. Saran saya untuk ibu bidan yang terhormat, mending joget-jogetnya nanti nunggu deh bayinya lahir dulu. Itu lagi kesakitan si ibunya, kasihan. Nah, sama kayak yang dibilang cerita Kakak kamu aku. tadi ya. Iya, nanti lucu-lucunya nanti dulu gitu. Nanti Pokoknya dulu, ini beresin lanjutin di proses, dulu, yes, gitu. ya. Ada yang mempertanyakan, ini para nakes lagi Pada kenapa sih? gitu. Terus ada juga nih, gokilnya nakes sekarang pada kenapa sih gitu. Karena bisa dibilang case-nya kebetulan berdekatan gitu. Kan kayak belum lama yang soal apa namanya? Kateter. Kateter ya. Terus ini ada lagi joget-joget pada lahiran. Joget-joget pada saat nunggu ketuban pecah gitu. Bukan berarti nakes nggak boleh bikin konten TikTok, bukan. Cuman kayak apa ya, isi kontennya sama waktu dan tempatnya kali ya yang salah gitu ya. Karena di TikTok juga banyak juga nakes yang memang berkonten gitu, membuat konten Ada edukasinya yang gitu. mengedukasi gitu tentang minimal kayak cara mengatasi insomnia gitu, kayak gitu-gitu. Pokoknya ada edukasinya bidan gitu. Kan kita ngomongin bidan kok insomnia sih. Paling ini sih kalau misalnya ada setahuku kalau misalnya nih entah kalau misalnya mau lahiran diusahakan sebelum lahiran itu diusahakan ibunya ngapain supaya anaknya gimana, mungkin gitu bisa. Kayak di bulan keberapa harus sering ngapain gitu biar nanti lancar gitu. Ada kan pernah lewat konten-konten kayak gitu. Maaf, sepertinya pasiennya kurang nyaman ya, hehe. Mungkin kalau mau buat video bisa di-up nakesnya saja jika untuk hiburan mereka. Maaf kalau komen saya salah gitu. Oh, maksudnya jangan di-inframein gitu pasiennya ya. Walaupun tadi berdalih sudah minta izin sama pihak pasiennya dan juga sudah diizinkan gitu kan, tapi ya nggak tahu ada privacy kali di sini gitu, tapi nggak tahu juga lah. Nah, ini ada komenan terakhirnya. Kasihan yang mau melahirkan, muka suaminya pasti kesal lihat bidan yang sedang tiktokan, padahal istrinya butuh penanganan dari bidan tersebut. Iya. Nah cuman ya balik lagi, emang lagi nggak bisa dipegang atau gimana kan kita juga nggak tahu. Cuman ya kita serahkan sama santuy people aja kali ya, ini baiknya gimana gitu. Iya, siapa tahu ada yang bidan-bidan juga kan. Atau yang memang nakes juga dan mengerti gitu. Kalau dari kita sih belum bisa ngejudge ini salah ini benar gitu, karena nggak ngerti juga situasi di sana sama harusnya bagaimana gitu. Nggak ngerti juga kami teh gitu. Karena kami mah hanya mas-mas dan mbak-mbak yang suka konten doang gitu, suka ngebacot doang gitulah. Nggak ngerti soal pernakesan gitu. Berarti closing dong nyo. Iya dong. Sikat nyo. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonyo dan Mang Den cabut dulu dan ciao.